Kita bahas bagaimana caranya kamu bisa untung dari saham pom-pom. Ini video yang penting karena untuk pertama kali saya mau bahas sesuatu yang agak teknis terkait pom-pom ini, supaya kamu tidak terjebak berulang-ulang terhadap skema seperti ini. Bahkan saya akan bikinkan strategi gimana caranya justru kamu bisa untung di tengah ada orang yang pom-pom. Jadi kita lawan pom-pom dengan kita ambil untung justru dari mereka. Tapi sebelumnya saya akan disclaimer dulu teman-teman ya. Yang pertama adalah video ini cocoknya buat 500 juta ke atas pastinya. Dan harusnya kalau kamu 500 juta ke atas ya kamu nggak usah lah ikut pom-pom saham gitu ya sebetulnya. Selanjutnya, saya nggak punya grup WA atau Telegram, jadi hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan saya gabung grup WA apa, saya nggak punya grup-grup seperti itu. Dan yang selanjutnya saya juga nggak pernah pasang iklan. Kalau ada iklan diri saya diganti-ganti jadi AI, pasti bukan saya, oke? Saya nggak pernah pasang iklan berbayar. Saya juga nggak jualan kelas, teman-teman. Jadi hati-hati kalau ada yang bikin kelas mengatasnamakan saya nggak buka kelas, saya nggak buka seminar, oke teman-teman? Selanjutnya, saya nggak pernah menjanjikan iming-iming cuan atau cara kaya cepat, teman-teman ya. Karena ini adalah channel edukasi gratisan, jadi nikmatilah modalnya hanya kuota saja dan kemauan untuk belajar. Dan selanjutnya, hati-hati konten bajakan menggunakan AI mengatasnamakan saya ya. Jadi hati-hati kalau muka saya diganti-ganti AI. Saya nggak pernah pakai AI untuk diri saya sendiri. Saya syuting ini beneran nih. Saya syuting hari ini syuting beneran gitu ya. Nggak pakai AI. AI-nya buat saham. Apa sih definisi dari saham gorengan yang akan kita bahas di video ini? Oke, bahas saham gorengan itu banyak sekali. Bahkan saya juga pernah bikin video bahwa banyak orang tuh terlalu cepat melebeli sesuatu saham itu gorengan. Padahal belum tentu gitu ya. Yang pertama, saham gorengan itu adalah saham yang memiliki skema pump and dump singkat. Oke, bisa melalui influencer, bisa melalui segala macam. Saya nggak menunjuk atau menyalahkan pihak manapun di sini. Video tujuannya edukasi, tapi nanti saya berikan contoh-contoh bagaimana pump and dump secara singkat, bahkan dalam satu hari itu bisa pump and dump berkali-kali. Oke, makanya hati-hati. Selanjutnya, saham yang turun tidak otomatis menjadikan saham tersebut masuk dalam kategori gorengan. Oke, saham memang nature-nya resiko tinggi. Kalau nggak mau resiko tinggi, reksadana aja, deposito aja, 5-6% setahun itu udah bagus gitu ya. Kalau saham memang secara klasifikasi, resikonya lebih tinggi. Jadi pasti kalau kamu investasi saham, ya pasti ada naik, ada turun. Saham yang turun, nggak bisa kamu langsung labelin saham gorengan, nggak bisa. BBRI juga dari tahun 2023 ke sekarang turun. Apakah BBRI gorengan? Kan enggak. Memang ada fasenya di mana saham itu naik dan turun. Naik nggak mungkin naik terus, turun nggak mungkin turun terus gitu. Tapi nggak semua yang turun kamu nggak bisa labelin dia gorengan. Itu perlu kita note ya untuk edukasi kita bersama. Selanjutnya, hati-hati. Nah, nih, memberi label pada saham. Jangan sembarangan, oke? Kamu kalau sebagai owner dari perusahaan, ada orang bilang sahammu adalah saham gorengan, pasti kamu tersinggung. Karena bagaimanapun, kamu mendirikan perusahaan itu dengan segala effort dan juga jerih payah. Hati-hati kalau kamu ngasih tahu saham itu gorengan. Menurut saya juga kurang tepat. Kita harus bijak terhadap suatu saham, oke? Objektifnya apa? Saya mau bikin video ini. Yang pertama adalah karena saya pengen kalian pinteran dikit lah. Masa sih salah mulu, masa ketipu terus? Udah tahu ada tukang pom-pom misalnya, saya nggak tahu siapa namanya, kok kejebak terus gitu. Nah makanya saya mau kasih tahu, gini loh strateginya. Mungkin ada beberapa dari kalian memang hobinya ikut pom-pom gitu. Ya saya nggak bisa menyalahkan dirimu ya, itu terserah, itu hak hidupmu. Tapi ya masa sih kamu terjebak terus gitu kan? Yang kedua adalah supaya nggak tertipu ribuan kali. Try to at least learn. Masa nggak pernah belajar? Masa jatuh ke lubang yang sama ribuan kali? Kayak, ayolah, come on. Selanjutnya adalah, saya punya pendapat bahwa cara terbaik untuk membasmi pom-pom adalah dengan mendewasakan investor yang sering menjadi korban. Kalau investornya cerdas-cerdas, semuanya terukur, punya plan yang jelas, tukang pom-pom itu pasti akan pensiun sendiri. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi mangsanya. Itu yang saya harapkan. Maka dari itu, di nomor 4, tolong sebarkan video ini ke orang yang kamu kenal supaya tidak tertipu juga. Ya, kita basmi pom-pom bersama. Saya sebagai kamu bisa bilang orang yang bikin video di online begini ya. Cara saya untuk membasmi pom-pom adalah dengan cara mengedukasi teman-teman supaya tidak terjebak. Kita akan banyak belajar studi kasus, semoga kamu bisa belajar. Kita jawab pertanyaan yang paling mendasar dulu. Kenapa sih orang bisa nyangkut di saham gorengan atau pom-pom? Teman-teman itu sebetulnya sudah tahu kok saham apa yang termasuk dalam kategori pump and dump. Akui aja.
You know. Tapi kenapa kalian masih nyangkut? Yang pertama adalah karena serakah. Oke? Pengen kaya cepat, pengen tergesa-gesa untuk menjadi konglomerat, pengen kaya instan, pengen nggak ngapa-ngapain, pencet-pencet tombol aja, besoknya beli mobil balap. Itu adalah fakta yang harus kita terima. Dan itu adalah faktor terbesar yang membuat kamu jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Dan ini tidak hanya di saham. Dalam hidup, kalau kamu serakah, bisa juga suatu hari kamu terpleset dan jatuh amit-amit gitu ya. Yang kedua adalah unrealistic expectation. Pengennya untung terus, pengennya cepet kaya, pengennya top up 1 juta rupiah, besok jadi 1 miliar. Ini yang terjadi dalam fase retail sekarang. Euforik yang berlebihan, overconfidence, sampai kemarin akhirnya dihajar oleh MSCI dan segala macam, akhirnya banyak yang pensiun. Maka kamu lihat banyak konten kreator saham di luar sana, average views-nya pasti turun. Kenapa? Karena ya memang orang udah malas dengerin lagi, karena dia udah pada nyangkut duitnya. Gitu. Dan itu fase yang saya sudah alami berulang-ulang. Saya ini udah 18 tahun main saham, udah capek lah, udah paham semua gamenya kayak gimana. Unrealistic expectation kills. Benar-benar membuat kamu menjadi orang yang gampang down dan ya bisa jadi bangkrut, amit-amit. Selanjutnya adalah tidak punya pengetahuan yang cukup. Kalau kamu tidak tahu, maka kamu menjadi serakah, unrealistic expectation. Tapi kalau kamu punya pengetahuan yang cukup, kamu tahu, kamu punya plan yang baik dan segala macam, mudah-mudahan ekspektasimu lebih realistis sehingga kamu lebih bisa melihat sesuatu itu secara jangka panjang, bukan skema cara cepat untuk menjadi kaya. Kita bahas dulu contoh satu saham ya. Ini time frame-nya 1 menit ya, chartnya 1 menit. Jadi setiap candle di sini itu kejadian 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Takutnya ada orang yang di follower Kevin Hendrawan kaya tapi juga nggak bisa baca chart ya. Kamu lihat tanggal 26 Februari ya. 26 Februari. Ini kamu lihat ada volume sedikit ya. Dia makan barang tukang pom-pom ini. Siapapun itu tukang pom-pom, saya nggak tahu, bahkan sahamnya juga saya sensor ya untuk kebaikan kita bersama. Make it as an education aja. Oke? Ingat ini video gratisan, saya meluangkan waktu karena kasihan sama kamu yang masa gini aja kejebak terus. Kamu lihat dia makan di sini, ini net buy net sell-nya yang makan YP tanggal 26 Februari. Dia beli kecil ya, 7,1 M, tapi ya kalau di saham beginian 7 M itu udah besar sekali. AVG-nya 182 ya, average dia beli 182. Besoknya tanggal 27, ini saya syuting tanggal 27 by the way, ini market masih buka, saya syuting. Buka dia langsung lompat ya, ada gap di sini. Oke. Habis ada gap di sini, harganya wah fluktuasi nggak berapa lama. Ini kan 1 menit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menit ke-7 udah longsor sampai ke sini. Kemudian di tengah-tengah, ini baru jam 9 pagi ya. Ini kemarinnya, ini jam 9 pagi. Jam 9.30 jalan lagi, naik. Nggak berapa lama di puncak nih. Di puncak mau naik nggak kuat. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit udah jatuh lagi. Kemudian di sini, 1 menit, 2 menit naik tinggi sekali. Menit ketiga udah rontok, sampai akhirnya tiarap dan meninggal ya sahamnya ya. Kamu lihat di sini adalah titik ARB. Ini adalah titik mati, ini ARB. ARB-nya itu 186. Di sini yang saya mau kasih tahu adalah, meskipun si baling ini, bandar keliling ini udah kerek sahamnya naik, turun, banting, jual, 7 miliar ini dijemur di ARB pun dia masih untung. Karena AVG dia 182, sedangkan ARB 186. Di sini kamu lihat di ARB ini mungkin ada retail yang makan nih, ngerikitin kayak tikus. Kejual juga barang dia, mungkin ya, ini belum keluar net buy net sell, market is still running now. Ada aja orang yang beli di ARB dengan harapan mungkin mau naik lagi. Nah, saya nggak habis pikir, kok ada orang beli di sini gitu. Bagaimana cara dia menganalisa? Menurut saya kalau orang-orang yang beli, retail-retail yang beli di seperti ini, mindsetnya itu mindset spekulatif yang terlalu tinggi. Ini saya ngomong udah pakai bahasa sopan. Harusnya gimana? Kalau kamu emang hobinya ikut pom-pom, oke, passionmu, cita-cita hidupmu adalah ikut pom-poman orang, saya nggak ngerti ya ada orang cita-citanya begitu, tapi kalau misalnya open di harga sini gitu, misalnya ya, kita anggap misalan aja, misal naiklah 2-3 tik, 2% sampai 3%, itu kamu sudah harusnya out. Kenapa? Para pemain baling ini adalah pemain-pemain jangka pendek. Memang hobinya
Ya mungkin main sosmed atau main apa untuk memancing orang supaya dia bisa distribusi, supaya dia bisa guyur. Karena apa? Dia guyur di sini pun dia masih untung. Maka dari itu, kalau bandar keliling ini main pendek, kamu sebagai investor juga harus main lebih pendek lagi daripada balingnya. Supaya apa? Supaya plan dia nggak terlaksana. Dia nggak bisa ngarungin kamu karena kamu 2%, 3% sudah keluar. Dan tipe baling-baling seperti ini biasanya dia setiap hari trading, setiap hari pom-pom. Maka dari itu ekspektasimu harus begitu rendah supaya kamu bisa main harian. Tapi kamu juga lihat, kita bedah lagi secara order booknya teman-teman. Mudah-mudahan saya menjelaskan ini kamu paham. Saham yang tadi itu open di harga 242, oke? Di jam 9.04 dia naik ke 258, oke? Dia openingnya sudah lompat, open gap. Kamu sebetulnya punya kesempatan jualan itu banyak. Bagaimana mungkin kamu bisa kebanting di ARB? Karena kamu sebetulnya dari 242, dia naik ke 244, 246, 248, 250, 52, 54, 56, sampai ke 58 di over. Sempat high-nya di 260, berarti sempat nyampe ke sini. Udah tahu pom-poman orang. Kamu mau berharap apa? Kamu ambil 242, jual di 250 aja udah cukup. Itu sudah untung sebetulnya. Imagine if you can do this setiap bulan 20 kali gitu dengan win rate misalnya 60-70%. Dalam sebulan itu mungkin kamu bisa untung 10-20% every month dengan duit kecil pastinya ya, tapi it's a very impressive return. Tapi kenapa kamu bisa kejebak? Karena kamu berharap ini jadi 1000. Nah, itu masalah. Kamu lihat saham ini 904 dia harganya 258, 2 menit kemudian dia harganya sudah rontok jadi 242. Kemudian tambah lagi jam 9.19, 13 menit setelah ini harganya udah turun jadi 222. 10.05 dia sudah merah di 198. Jam 11.14 dia sudah meninggal ARB. Kamu pahami di sini yang saya maksud. Kalau kamu bukan full time trader, kamu beli jam 9.04 berharap sahamnya mau jadi 10.000 apa jadi 50.000 atau whatever it is. Kamu nggak lihat jam 11.14, 2 jam kemudian uangmu sudah habis. Maka dari itu, untuk kamu yang bukan full time trader, jangan pernah sentuh saham model beginian. It's not for you. Bagaimana mungkin kamu punya ekspektasi setinggi langit, tapi kamu bahkan tidak menjaga uangmu sendiri? Itu tidak akan pernah bisa. Gitu. Jadi kamu harus mengerti bahwa mainannya begitu brutal. Dan memang market ini kejam. Nanti kamu udah sampai sini menangis. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur. Kalau saya boleh berikan sebuah fakta, kalau kamu sampai kejebak di sini, apapun alasannya, kesalahan berada di kamu. Maka dari itu saya bikin video ini. Ini tolong nih, kalau ada beginian ya lu gak usah ekspektasi ketinggian. Karena kamu tahu dia mainannya seperti ini terus. Belajar untuk analisa dalam situasi apapun supaya kamu mengerti karakteristik dari saham ini seperti apa ataupun karakteristik daripada tukang pom-pomnya seperti apa. Next. Ini saham lain lagi ya. Ini ciri khas, kayak saya kasih contoh-contoh terus kan. Ini adalah saham tusuk sate. Ini chartnya daily teman-teman ya. Jadi ini satu candle di sini adalah satu hari nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kayak gitulah kurang lebih ya. Kalau kamu nggak ngerti belajarlah teknikal. Setiap hari bentuknya seperti tusuk sate. Tusuk sate artinya dia udah naik, terus habis itu gagal, turun lagi di sini gitu ya. Setiap hari gagal dan setiap hari menimbulkan korban. Nah, itu kamu harus tahu dulu. Kalau ada saham yang seperti ini, kamu pelajarin dong. Loh, ini saham kok modelnya begini terus. Berarti yang kamu pikir jangan, haha, gue harus beli supaya nanti uang 1 juta gue jadi Ferrari. Kebalik. Kalau ada saham begini, pertama, di pikiranmu nih, di otakmu, yang harus kamu pikir adalah, wah, bahaya nih, gue bisa dikarungin. Itu dulu. Oke? Pikiran kedua adalah, kalau bisa, gue pilih yang lain saja. Investasilah jangka panjang. Tapi saya tahu, kamu nggak suka. Kamu nggak suka jadi Warren Buffett. Kamu pengennya jadi trader, biar keren gitu kan. Oke, let's assume kamu tetap masuk di saham seperti ini. Kamu harus tahu bahwa ketika dia naik tinggi sekali, endingnya dia akan jatuh. Jarang sekali dia full candle. Bahkan nggak ada kayaknya ya. Nggak ada full candle mana. Setiap kali jadi tusuk sate terus gitu.
Maka kamu harus tahu kalau sahamnya udah membentuk full candle, udah tinggi banget, kamu harus katakan ke dirimu sendiri, jangan masuk, nanti gua kejebak. Jangan masuk, nanti gua nyangkut. Apalagi kalau duitnya duit margin, duit utang, berarti nggak boleh nih gitu. Apalagi kalau penonton channel Kevin Hendrawan nih, 500 juta ke atas. Oh, kok saya main yang beginian? Nggak usah gitu. Lebih baik kita hindari. Kita lihat lagi. Kalau sahamnya harganya begini, bidnya begini, apakah bijaksana kalau saya belinya 100.000 atau 200.000 lot? Oh, saya rasa kurang bijaksana. Harusnya berapa masuknya? Ya, mungkin 5.000 lot atau maksimum 10.000 lot sudah maksimal. Supaya apa nih? Supaya kalau tusuk sate ini terjadi lagi, saya bisa kabur kapan saja. Oke, jadi nggak ada kejadian depresi, nyangkut, dan segala macam. Nggak ada. Maka berarti saya juga kalau masuk harus pikir lagi. Berarti gue harus punya trading plan nih. Kalau misalnya saya masuk di harga 82. Kalau harganya jadi 85, apakah saya udah bisa jual belum nih? Karena sebetulnya saya udah untung lumayan nih gitu. Pikir lagi, kalau saya beli di 82 ternyata kok turun jadi 78. Saya harus apa? Itu harus sudah ada plannya yang jelas. Jangan nanti berharap. Biasanya orang-orang di sini berdoa. Layarnya dielus-elus ya kan? Habis itu ditiup-tiup, chartnya suruh naik. Itu yang biasa orang Indonesia lakukan. Saya nggak lagi bercanda. This is truth. Saya 18 tahun di pasar modal, udah lihat berbagai macam orang. Ada yang jungkir balik di layarnya, ada segala macam. Welcome to the market. Orang-orang yang tidak punya trading plan yang jelas, berharap seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman. Ini video penting. Beneran. Karena apa? Dealing with human psychology itu sesuatu yang capek banget. Gitu. Karena apa? Begitu dia terjebak, langsung masuk dalam mode victim mentality. Itu fakta. Padahal orangnya sendiri adalah manusia yang jarang belajar dan betul-betul cuma pengen main hoki-hokian aja. That's not the way in the market. Gitu ya. Boleh kita next lagi. Ini juga chart 1 menit ya. Berarti yang terjadi di sini menitan nih. 1, 2, 3, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Naiknya ngebut, turunnya juga ngebut. Sahamnya naik begini, biasanya cepet nih. Kalau naiknya seperti ini, kamu decide mau masuk ke dalam saham seperti ini sahamnya kebetulan volumenya rame ya, maka kamu juga harus kayak anak warnet main Counter Strike. Memang tanganmu harus standby, mainnya cepat sekali. Within minutes, kamu udah bisa TP sebetulnya. And done for the day. Udah, nggak usah sentuh lagi. Besok cari lagi. Kalau kamu mau metodenya main saham seperti ini. Karena ya, ada orang yang mentalnya nggak kuat. Ada orang yang rugi 2% aja merasa dunianya udah hancur. Kalau kamu tipikal orang yang seperti itu, jangan jadi trader. Banyak miskonsepsi di Indonesia adalah karena orang tidak tahu kapabilitas dia bisanya apa, tapi memaksakan diri demi iming-iming kaya cepat. Itu yang terjadi di market IHSG saat ini. Kemarin pelajaran pertama buat investor angkatan baru ini ya dihajar MSCI kemarin. Udah banyak yang cengep-cengep, teriak-teriak gitu kan. Ya, welcome to the market gitu. Kamu lihat ketika dia naik terlalu cepat, yang terjadi secara psikologis biasanya adalah yang pertama, banyak orang yang mungkin ya, kemungkinan yang terjadi adalah ada orang yang di hari kemarin misalnya nyangkut di harga segini. Misal, let's say sahamnya habis turun terus rebound naik. Orang-orang di sini biasanya udahlah, gue yang penting udah BEP jualan. Karena banyak orang kalau udah rugi dia nggak mau untung. BEP aja udah dijual. Itu udah terjadi. Atau ada orang-orang yang mungkin trader di sini yang ngerek harganya naik, dia di sini langsung guyur keluar kan, karena dia harga di sini pun masih untung, bahkan di sini pun dia masih untung kan, dia narik di harga segini. Possible. Banyak sekali possibility. Dan juga ada orang yang beli di pucuk, panik, dia ikut guyur juga, sehingga dengan berbagai reason orang panik, atau berbagai reason orang TP, atau berbagai reason orang mau exit, muncullah kepanikan ini. Oke. Mainannya harus cepat. Kalau kamu terlambat ya, jam 9.00 kamu beli, habis itu kamu ke toilet sakit perut, jam 9.15 misalnya kamu selesai, ya kamu hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, harganya udah turun jadi di sini. Kalau kamu keluar pipis, mungkin 6 menit gitu, harganya pas lagi jatuh di sini. Mungkin kamu udah cengep-cengep pakai oksigen. Ngerti ya? Jadi market itu brutal dan kejam. Hati-hati ya, it's not all sweet and butterfly. Enggak seperti itu teman-teman ya. Again, sizing. Kalau di sini cuma 60.000, 50.000, 75.000, kamu makan berapa? Apakah bijak kalau kamu makan 1 juta lot? Kamu pikir lagi kan? Mungkin bagusnya cuma ya 15, 30.000 oke lah, atau 20.000 maksimum. Supaya apa? Kamu bisa masuk dan keluar. Kalau emang niatnya trading. Ini kan
Saham yang saya contohkan ini bukan berarti dia gorengan atau pom-pom. Saya cuman memberitahukan chart dan bagaimana kamu bereaksi terhadap chart tersebut. Supaya nggak sebentar-sebentar dibilang gorengan atau sebentar-sebentar terjebak nyangkut terus hidupnya gitu ya. Kita bisa melihat, ini juga another saham, oke, saya nggak sebut sahamnya apa, chart 1 menit. Volatilitasnya tinggi sekali ya. Ini 1 menit loh, ini saya bicara nih, rontok, ceder, habis itu naik, longsor lagi. Jadi dalam 1 hari saja itu bisa terjadi pump and dump berkali-kali. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Saya nggak tahu penyebabnya apa, saya juga kan hanya melihat chartnya seperti ini. Oke, bahkan ini tim saya yang bantu siapin, saya bahkan nggak tahu sahamnya apa. Kita cuma analisa dari chartnya saja. Tapi kalau kamu melihat saham yang seperti ini, oke, habis naik turun, habis naik turun, habis naik turun. Ekspektasimu sebagai investor yang ngaku-ngaku trader, itu apa? Apakah kamu bisa memanfaatkan ride the wave? Bagus, jago banget. Atau kamu justru adalah korban yang beli di atas, cut loss di bawah, beli di atas, cut loss di bawah, beli di atas, cut loss lagi. Terjadi di market. Bisa terjadi bahwa ada orang yang diberikan harapan palsu berkali-kali dan kemakan terus. Ini kamu anggap sebagai orang yang suka PHP. Diangkat, dibanting, ya kan? Dijanjiin, dibanting. Ibarat relationship, dijanjiin mau nikah, ketahuan selingkuh. Minta maaf, baik-baik, janji setia, habis itu longsor lagi, terus kayak gitu ya. Dibuat spot jantung terus, kamu sampai akhirnya shock. Nah, kamu lihat sudah dibawa pump and dump berkali-kali, ujung-ujungnya turun gitu kan. Nah, hati-hati. Kalau kamu nggak punya ekspektasi yang jelas terhadap saham-saham seperti ini, maka kamu akan cepat sekali, duit berapapun bisa hilang di market, teman-teman. Maka ini saya cerita sedikit. Tentunya saya nggak bisa memberikan semua contoh kejadian di market. Ada porsi di mana emang kamu harus belajar sendiri. Di market itu 1 tambah 1 nggak sama dengan 2. Sehingga banyak sekali reka adegan atau skenario-skenario yang bisa terjadi. Nanti pada saat kamu trading, pengalaman mula dan seberapa bagus kamu punya trading plan itu yang menyelamatkan portofoliomu sendiri. Kesimpulannya secara singkat satu ya. Ketika kamu menghadapi, udah jelas-jelas ada saham pom-poman nih, ada mungkin influencer mempromosikan atau segala macam lah. Yang pertama adalah lower your expectation. Nggak masalah, kamu boleh lower your expectation, itu baik. Karena kamu, kalau ada orang ngomong sekian ya kamu diskon aja nggak apa-apa. Ada orang ngasih target, besok saya mau beli banyak. Atau apa, ya kamu harus ekspektasimu rendahin aja lah. Pahami size portofoliomu sendiri. Saya tadi udah kasih contoh dari bid offer gitu ya. Kamu tidak boleh overplay. Kalau liquidity-nya adanya berapa, ya kamu harus ukur. Apakah masuk cuma 10, 15, 20% dari total bid yang ada, itu kamu harus tentukan benar-benar. Apalagi kalau di channel ini, yang main 500 juta ke atas semua. Hati-hati, sudah bukan saatnya kamu main saham-saham tipe gorengan-gorengan yang pump and dump ya. Selanjutnya adalah grind daily. Kalau influencer pom-pom atau tukang pom atau siapapun itu tiap hari mempromosikan, ya kamu main cepet aja. 2%, then get out and say goodbye. Justru kamu yang memanfaatkan influencernya. Jangan influencer yang memanfaatkan kamu. Take benefit. Oke, dia mau goreng-goreng sahamnya sendiri, ya kamu masuk di tengah-tengah, keluar dengan cepat. Sehingga malah kamu yang untung, influencernya bisa nyangkut. Bisa kamu lakukan seperti itu, asal kamu punya plan yang benar-benar siap, dan cepet mainnya dan nggak bisa ditinggal-tinggal. Dan yang paling penting adalah jangan percaya hanya dari omongannya saja. Kita di Indonesia itu diberkati dengan market yang punya net buy net sell. Kau bisa melihat kalau ada orang yang bilang, oh saya mau beli besar, beneran nggak dia beli besar? Kalau dia beli besar, kamu analisa lagi transaksinya, dia beli di average berapa? Tarik apakah dia dari 2 bulan atau 3 bulan, kamu harus punya feeling terhadap itu. Memang net buy net sell pun tidak bisa memberikan kepastian 100%, tapi at least ada garis bantuan yang bisa kamu pakai untuk melihat. Kamu lihat track record dari orang tersebut, apakah dia suka pump and dump, suka main cepat, atau dia emang terbukti believe sebagai investor, kalau dia beli, beneran beli. Itu kamu bisa lihat, karena yang paling bisa dipercaya dari dunia market ini adalah duitnya. Kalau duitnya masuk beneran, dan dia betul-betul serius dan memang benar-benar memiliki analisa yang baik. Tapi kalau misalnya orang yang nge-call buy, tiba-tiba malah dia jualan, ya kamu jangan percaya lagi orang-orang yang seperti itu. Dan ingat,
ekspektasi udah rendah, serendah-rendahnya aja. Supaya kamu bisa mengamankan posisimu. Ingat, uang itu bukan mainan, jaga bener-bener porsimu supaya portofoliomu itu bisa grow. Dan ingat, in my belief, yang paling benar adalah investasi untuk jangka panjang. Saya selalu ngomong berkali-kali di video saya berkali-kali, investasi itu adalah sebuah perjalanan maraton, teman-teman, bukan perjalanan sprint. The true wealth of pasar modal itu kamu lihat seperti Warren Buffett, yang dia mainnya panjang dan benar-benar bisa melihat opportunity yang datang di market. Buat kamu yang nonton video ini dan terjebak, ya segeralah sadar dan kembalilah ke jalan investasi yang benar, yang mana memiliki ekspektasi terukur, analisa yang baik, trading plan yang jelas, supaya at the end, dalam jangka panjang, kamu bisa melipat gandakan hartamu. Ya, mungkin itu. Next-nya kau bisa nonton video ini di mana aku develop AI buat bantu kamu analisa saham-saham blue chip only yang nggak pom-pom-pom-pom. Thank you.